Sonora FM. Ya baik sahabat Sonora, kami terus bersama sahabat Sonora tentunya melalui acara The Voice of People, suara masyarakat ya. Dan seperti yang kami sudah informasikan untuk sahabat Sonora, kalau mata ini disebut-sebut sebagai salah satu media virus corona yang dapat tertular ke tubuh manusia selain melalui hidung dan juga mulut. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi dan juga bagaimana mencegahnya? Kami saat ini sudah tersambung dengan Dr. M. Siska Trisanti, BMed SCI SPM nih, melalui pesawat telepon. Selamat pagi, Dr. Siska. Selamat pagi. Oke, Dr. Siska, ini boleh tentunya disampaikan ke sahabat Sonora, seperti apa atau bagaimana sih proses penularan virus corona melalui mata ini, dokter? Oke, sebenarnya pada dasarnya itu hampir sama dengan hidung dan mulut ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tangan ini adalah sumber infeksi ya, karena kita memegang sesuatu benda banyak di berbagai tempat gitu. Kadang-kadang kita tidak cuci tangan, kita mengucek mata-mata kita gitu. Jadi dengan kita mengucek mata itu kita sudah mentransmisikan si kuman itu ke dalam mata kita. Nah, atau yang lain misalnya seperti kita tahu bahwa transmisinya melalui droplets. Nah, kalau droplets itu biasanya misalnya dari orang yang batuk atau yang bersin. Makanya kan dari pemerintah kita juga disarankan untuk social distancing. Kenapa? Karena droplets pada orang yang batuk atau yang bersin ini itu tetap akan tersebar di jarak 1-2 meter. Nah, droplets ini jika masuk dan akan masuk ke dalam bola mata, dia akan nanti menuju ke saluran air mata. Sedangkan saluran air mata itu nanti muaranya tetap ke hidung. Jadi ada yang namanya inferior meatus pada hidung. Nah, nanti dia dari hidung ya balik lagi masuknya akan ke sistem pernafasan. Jadi kurang lebih sebenarnya transmisinya hampir sama gitu. Cuman dia karena pada mata, hidung dan mulut tenggorokan itu adalah membrannya membran mukosa. Membran mukosa ini kan basah ya istilahnya ya. Jadi si kuman ini akan dengan gampang sekali masuk ke saluran pernafasan, baik melalui hidung ataupun melalui mata. Gitu. Oke, jadi seperti itu. Tentu saja ini juga harus kita waspadai ya dokter ya. Jadi sama prosesnya melalui hidung dan juga mulut, melalui mata itu. Oke, nah ini kan sekarang juga marak nih sepertinya di masyarakat ini untuk penggunaan kacamata yang katanya anti corona nih dokter. Bahkan ini juga ada artis juga yang mengendorsekan. Nah, ini seperti apa nih dokter penggunaan kacamata ini? Banyak sekali kalau endorse kacamata. Yeah. Jadi sebenarnya memang karena kita juga belum ketemu vaksinnya dan kita menuju ke new normal ya. Jadi kalau kita ini memang sudah disarankan berdasarkan WHO juga bahwasanya memang kita menggunakan Google, menggunakan face shield, masker dan social distancing itu tetap harus dilakukan. Jadi sebenarnya pada new normal ini kalau untuk pada mata, spesifik pada mata ya kita memakai Google atau face shield gitu. Okay. Jadi paling tidak direct, dia tidak secara langsung akan menuju ke mata gitu. Tapi tetap harus diingat bahwasannya yang paling sering juga adalah kita ngucek mata nih. Makanya kan ada himbauan juga dari WHO dan dari pemerintah bahwasannya kita tuh jangan pegang-pegang nih sebenarnya muka nih kalau kita lagi di luar gitu kan. Makanya dihimbau untuk sering-sering cuci tangan gitu. Karena kita paling sering kan garuk lah, nggak sadar ya dokter ya. Gitu. Okay. Jadi kalau untuk pencegahannya sih boleh dipakai face shield dan segala macam itu, tapi tetap jaga jarak. Oke, itu yang paling penting, tetap jaga jarak ya. Oke, nah ini tentu tips yang bisa dilakukan sahabat Sonora untuk mencegah penularan virus corona melalui mata ini apa nih dokter Siska? Seperti yang tadi udah saya katakan ya, bahwasanya memang kita perlu menjaga jarak. Kalau kayak kita dokter gitu, kita sama pasien kita nggak tahu ya, kita paling lakukan interview dulu. Misalnya kita tanyakan apakah dia ada kontak erat dengan orang-orang yang positif COVID, misalnya apakah dia ada riwayat traveling ke luar negeri, atau ya kalau sekarang sih ngomongnya kalau keluar negeri aja udah susah ya. Jadi misalnya dia ada gejala demam atau gangguan saluran pernafasan seperti batuk, sesak, ya kita harus hindari gitu loh. Untuk hal-hal tersebut gitu. Jadi kita benar-benar social distancing ini kita jalankan benar gitu loh. Sebenarnya kan bukan berarti kita, kalau kemarin-kemarin memang kita stay at home nih ceritanya. Kalau sekarang menuju new normal atau transmisi to new normal, artinya kita harus jaga diri kita pada saat kita beraktivitas di luar. Jadi
Kalau saya sarankan, kalau sekarang sih memang banyak banget facial, tapi saya rasa itu cukup membantu ya. Jadi kalau misalnya memang bisa pakai facial, terutama mungkin untuk anak-anak, orang tua, itu akan lebih baik gitu. Dan jaga jarak tetap mungkin 1-2 meter gitu, karena kita tidak pernah tahu. Karena gini, pasien-pasien yang COVID-19 ini kan kebanyakan OTG ya, orang tanpa gejala. Jadi even kita sendiri, kita nggak tahu nih kita positif atau enggak gitu. Jadi it's better for them, better juga untuk kita gitu loh. Karena bisa saja kita yang menularkan atau mereka yang menularkan gitu. Sedangkan kalau kita yang punya keluarga di rumah, kita bisa menularkan lagi ke keluarga gitu. Jadi sangat penting sebenarnya untuk menjaga diri, perlindungan diri kita itu sangat penting kalau dari COVID-19 ini, untuk kita memutus mata rantai ini gitu loh. Jadi sebenarnya seperti yang orang-orang ketahui, kalau kadang-kadang orang Indonesia ini masih agak bandel sih ya menurut saya ya. Kadang-kadang mereka belum benar-benar mengetahui maksud dan inti dari stay at home, social distancing, dan pemakaian Google, face shield dan lainnya, masker gitu loh. Jadi kalau saya boleh saran itu ya, boleh dipakai face shield dan masker tetap harus dipakai, dan social distancing itu sih yang paling penting. Oke, satu lagi dokter boleh ya? Ini kalau untuk olahraga gimana nih? Karena sepertinya udah menuju ke new normal. Ini KI juga sepertinya udah banyak lagi orang yang berolahraga di sana. Ini gimana saran dokter Siska? Kalau saya bilang sih, kalau olahraga sebenarnya tidak masalah, cuman kita harus perhatikan olahraganya jenis apa nih. Karena kalau misalnya waktu itu saya pernah lihat sih ada beberapa panduan dari WHO, baik dari WHO ataupun pemerintah, tentang peraturan yang olahraga ya. Karena gini, kalau yang kayak indoor itu agak pengap ya, karena kita kan butuh ventilasi udara. Jadi mungkin hindari tempat-tempat yang indoor sport gitu loh. Jadi kalau misalnya lebih baik di luar. Nah, kalau pemakaian masker saya juga agak bingung nih, karena menurut saya kalau pemakaian masker pada saat olahraga yang berat itu tidak akan baik gitu loh. Jadi lebih baik tidak memakai masker juga pada aktivitas atau olahraga yang berat gitu. Karena kan kita bisa nanti heat stroke gitu-gitu kan. Kalau nggak salah pernah ada satu kasus yang dia lagi olahraga, dia pakai masker, terus akhirnya dia sesak napas dan segala macam gitu, dia akhirnya kan bermasalah juga gitu. Tapi kalau so far saya sendiri sih masih olahraga, jadi menurut saya olahraga itu tidak masalah, tapi dilihat tempat dan lingkungannya. Mungkin kalau kayak di tempat fitness, kalau dia pengap tanpa ventilasi, mungkin lebih baik tidak usah gitu. Atau dibatasin, kan sekarang nih ke depannya akan dibatasin, misalnya kayak bioskop tuh, itu kan serem tuh, karena kan tidak ada ventilasi yang tertutup. Nah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita harus pilih-pilih lah olahraga mana yang kira-kira bisa melindungi kita gitu loh, yang bisa membuat kita aman. Gitu. Kalau jogging di KI gitu atau di JSC gitu harus tetap jaga jarak tapi ya dokter ya. Betul sekali, karena itu kan open space. Saya rasa tidak masuk, dan sampai sekarang masih ramai kok di sana. Iya betul. Baik Dokter Siska, terima kasih sekali sudah berbagi informasinya bersama sahabat Sonora. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Dokter Siska ya. Iya, terima kasih, sama-sama. Selamat pagi. Pagi. Ya, sahabat Sonora, demikian ya perbincangan kami bersama dengan Dr. M. Siska Trisanti, BIMED SCI SPM. Tadi sudah menginformasikan seputar bagaimana sih COVID-19 ini bisa menular melalui mata, dan juga tentunya tadi sudah disampaikan juga bagaimana cara mencegahnya ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk sahabat Sonora. Sonora FM.